Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan menyampaikan suatu topik baru, yaitu JS Python. Materi ini saya akan bawakan secara berseri, dan pada kesempatan ini kita memulai dengan pengantar JS Python. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke hadapan teman-teman sekalian pada kesempatan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar JS Python. Kemudian programmingnya kita menggunakan Python tentunya, dan kode editor yang kita gunakan dalam hal ini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian berikutnya bagaimana membuat virtual environment, kemudian bagaimana membuat project baru, selanjutnya bagaimana melakukan instalasi library, dan berikutnya adalah bagaimana membuat project Flash yang sederhana. Kemudian bagaimana apa itu volume, ya, apa itu volume. Kemudian nanti kita akan membuat project JS volume dengan Flash. Baik, saudara-saudara sekalian, terkait dengan pengantar JS Python, maka yang pertama mari kita sama-sama lihat software JS versus JS Python, kemudian keluaran dari JS Python, dan yang ketiga kenapa kita menggunakan JS Python, dan yang keempat bidang aplikasi apa saja yang terkait dengan JS Python. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Tentu Anda semua tidak begitu asing lagi software aplikasi JS yang ada di sebelah kiri ini. Ada map info profesional, kemudian ada ArcGIS yang banyak saya jelaskan di dalam channel saya ini. Kemudian ada AutoCAD Map, dan ada Quantum JS. Masih ada yang lain seperti Drisi dan segala macam yang merupakan software SIG yang bisa digunakan secara offline berbasis desktop. Kemudian yang di sebelah kanan ini saya tunjukkan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana JS digandengkan dengan Python. Bagaimana mengelola data-data JS berbasis Python. Di sini ada dua yang saya tunjukkan. Yang di atas ini adalah pengelolaan JS berbasis Python menggunakan Jupyter Notebook. Jadi di sini kita menggunakan Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini bisa diperoleh kalau kita menginstall Python menggunakan Anaconda. Jadi kalau kita menginstall Python menggunakan Anaconda, di dalamnya sudah include dengan Jupyter Notebook-nya. Jupyter Notebook ini cukup bagus sebenarnya digunakan karena dia bisa merunning perintah-perintah Python part by part, bagian demi bagian. Dia bisa running sehingga kelihatan lebih interaktif. Hanya saja kalau kita menggunakan Jupyter Notebook ini kita tidak bisa secara
independen. Jadi tidak seperti kalau kita menggunakan seperti yang di bawah ini. Jadi tidak seperti kalau kita menggunakan Flash misalkan. Kalau kita menggunakan Python Flash, maka satu kali dibuat programnya, kemudian dipasang di sebuah hosting, di server yang ada di hosting tersebut dengan domain tertentu, maka programnya bisa diakses dari mana saja selama ada jaringan internet. Nah, kalau ini bisa kita manfaatkan secara lokal, ya. Kemudian selain daripada JS Python menggunakan Flash yang berbasis berbasis internet, berbasis web, sebenarnya kita juga bisa menggunakan Volume berbasis user interface dengan PyQt. PyQt yang kita gunakan untuk membangun JS Python berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, ini juga bisa di running secara lokal, ya, tidak perlu secara online. Nah, kalau yang berbasis web, ya kira-kira seperti inilah tampilannya. Jadi kita runningnya melalui web browser. Jadi kita jalankan programnya lewat web browser. Bisa disimpan juga secara lokal di localhost di komputernya kita, atau seperti yang saya sebutkan tadi, kita simpan di sebuah hosting yang bisa memfasilitasi berjalannya Flash JS Python, ya. Kemudian pertanyaan yang muncul, kenapa JS Python? Ya, tentu kita sudah paham semua bahwa SIG itu bertujuan memudahkan kita dalam mencari informasi terkait suatu lokasi tertentu beserta karakteristiknya. Nah, tanpa disadari sebenarnya kita sudah sering menggunakan SIG dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah penggunaan GPS melalui smartphone, melalui handphone yang semua kita miliki. Dengan menggunakan GPS, maka bisa menggunakan peta elektronik untuk menuju lokasi tertentu. Saya kira ini sudah tidak asing lagi dengan kita. Dan contoh yang paling sering kita gunakan adalah pemanfaatan daripada Google Map, di mana Google Map adalah sebuah contoh yang paling populer penggunaan JS berbasis jaringan internet. Nah, untuk kebutuhan yang lebih kompleks dan luas, itu bisa kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Esri dengan ArcGIS Online. Nah, inilah keberadaan JS sekarang yang berbasis internet. Nah, Python sendiri ini menjadi semacam bahasa scripting utama dalam menangani tugas-tugas analisis geospasial. Jadi kalau kita mau melakukan berbagai analisis geospasial untuk kebutuhan tertentu, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahkan Esri sendiri sekarang full menggunakan Python. Jadi setelah dihentikannya rilis ArcView pada tahun 2002, maka secara resmi Esri itu meninggalkan bahasa skripnya, yaitu skrip Avenue. Dulu di ArcView, kalau kita mau mengcustomize ArcView,
kemudian kita mau menanamkan program-program yang kita buat, ya kita menggunakan script Avenue. Nah, sekarang program ini, bahasa ini sudah tidak digunakan lagi oleh Esri. Dan Esri menggunakan bahasa Python sebagai bahasa scripting standar pada berbagai software aplikasi yang diluncurkan, seperti ArcGIS yang sangat populer saat ini, atau penerusnya ada ArcGIS Pro. Nah, demikian juga halnya dengan beberapa SIG yang open source. Ambil contoh misalkan Quantum.js. Quantum.js juga itu menggunakan bahasa Python sebagai bahasa scriptingnya untuk analisis geospasial. Bahkan aplikasi SIG yang cukup tua, yaitu GRASS, itu secara keseluruhan kode programnya ditulis dalam bahasa Python. Nah, kemudian di bidang aplikasi JS Python, ya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya kira cukup banyak kalau mau dijelaskan bidang aplikasi JS Python. Tapi tentu yang paling mendasar kita merujuk saja ke salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun lalu, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di pasal 6 di ayat keempat, di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital. Nah, jadi saya pertegas, dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berlanjut ke ayat kelima, di situ disebutkan bahwa penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, ini saya juga mau tekankan agar mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan atau usahanya dengan RTR. Tentunya untuk mudah diakses, maka peta-peta yang merupakan peta rencana tata ruang wilayah itu harus dibuat berbasis WebJS, berbasis WebGIS, ya. Sehingga kalau dia dibuat berbasis WebGIS dan disimpan di dalam suatu portal tertentu yang kita sebut sebagai geoportal, maka masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja selama ada jaringan internet. Jadi ada regulasi yang mengamanahkan untuk dibuatnya pemetaan digital yang berbasis WebGIS. Ya. Mungkin tentu masih banyak lagi yang lain aplikasi JS Python yang kalau dijelaskan itu cukup memakan waktu. Kemudian kita masuk kepada programming dan kode editor. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Python dan kode editornya adalah Visual Studio Code. Kemudian tools Visual Studio Code ini perlahan-lahan nanti akan kita download juga, akan kita perbesar kemampuan daripada Visual Studio Code dengan menginstal beberapa tools yang melekat padanya. Kemudian, karena kita menggunakan database management system MySQL, maka ini juga kita harus menginstal SAM MySQL-nya, ya.
Jadi ini adalah web server yang mengatur pengelolaan database management system MySQL. Nanti akan kita bahas juga terkait dengan hal ini. Nah, di mana kita bisa dapatkan Python? Nah, kalau kita masuk di alamat ini, jadi https www.python.org, kemudian download Windows, nanti akan kita dapatkan halaman yang seperti ini. Nah, tinggal dipilih versi berapa yang akan di-download. Nah, di sini kita menggunakan versi 3.10. Kemudian dipilihlah sesuai dengan jenis laptop yang kita gunakan. Kalau laptop kita menggunakan 64 bit, prosesornya 64 bit, maka yang diinstal itu yang di bawah ini. Kemudian setelah kita mendownload, diinstal, baru kita pindah ke Visual Studio Code. Jadi kita cari di mana keberadaan Visual Studio Code. Nah, ini ada alamat saya sertakan di sini tempatnya untuk bisa kita mendownload Visual Studio Code. Nah, di sini ada diperlihatkan untuk download Windows. Nah, kalau kita menggunakan komputer dan Windows 64 bit, maka kita download yang di tengah ini. Selain daripada itu, kalau kita sudah menginstal Visual Studio Code-nya, maka kita bisa menginstal beberapa tools yang merupakan ekstensi dari Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah sebuah editor untuk bahasa pemrograman, berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, supaya dia kenal bahwa bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah Python, maka sedapat mungkin kita menginstalkan ekstensi Python di dalam Visual Studio Code. Nah, kalau kita menggunakan Flash seperti tadi, kita harus menginstal juga Flash Snippets-nya. Kemudian Jinja 2 Snippet-nya ini juga kita harus sebaiknya kita install supaya di dalam membuat programnya itu kelihatan rapi dan ada yang menuntun kita kalau kita salah ketik. Kemudian ada SQLite dan MySQL Snippet. Ini kalau kita menggunakan database SQLite dan database MySQL. Nah, itu bisa kita buka database-nya melalui Visual Studio Code tanpa harus masuk ke web browser. Nah, kalau kita berbasis web, tentu kita akan bersentuhan dengan HTML, sehingga HTML-nya juga, HTML snippets-nya juga sebaiknya kita install. HTML, CSS juga ini kita install. Kemudian Python snippets-nya juga kita install, dan HTML boilerplate-nya ini juga kita install. Ya, mungkin dalam perjalanannya nanti masih ada beberapa ekstensi Visual Studio Code yang kita butuhkan atau perlu kita install. Itu nantilah kita lihat dalam perjalanannya. Nah, kemudian untuk mendownload MySQL bisa masuk ke alamat ini. Ini alamat ini nanti kita download, bisa diambil yang mana yang versi terbaru. Versi terbaru itu 8,1 64 bit. Inilah yang kemudian kita install. Nanti setelah diinstal, dijalankan SAM control panelnya, kemudian di start di sini. Kalau di sini seperti tulisannya, maka kita harus klik supaya dia berjalan seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat beberapa alamat-alamat. Ini alamat ketika kita mau mendownload Python. Jadi Python yang mana kita mau download,
misalkan 310.1. Nah, ini tinggal kita klik. Nanti dia akan nanti kita bisa download dari sini. Oke. Kemudian untuk Visual Studio Code, ini tinggal kita klik sini, baru kita download ini. Jadi tinggal kita masukkan alamat seperti yang saya cantumkan tadi, nanti kita download dari sini. Ini tinggal kita klik. Kemudian untuk Untuk SAM-nya, SAM MySQL-nya, kalau kita masuk ke alamat ini, maka akan terbuka halaman webnya seperti ini. Jadi tinggal kita pilih yang mana kita mau download. Nah, bisa download pakai ini. Oke, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian setelah itu, maka kita masuk ke instalasi virtual environment. Nah, tentu kita harus menginstall semua dulu apa yang kita sudah download tadi. Ini kalau kita buka apa yang kita sudah download, kita lihat downloadnya. Di sini kita sudah punya Python, punya Visual Studio Code, kemudian kita juga punya SAM. Nah, coba kita download coba kita install satu-satu. Install Python. Ini kita klik kanan, kemudian di running. Nah, di sini ada dua cara untuk menginstall. Bisa kita mengcustomize atau kita langsung saja install now. Kalau kita mau install now, sebaiknya path ini kita beri tanda centang. Kemudian kita install. Nah, ini kemudian kita tunggu sampai selesai dia install. Jadi menginstall Python ini tidak susah. Ya, tidak susah. Oke. Tinggal sebentar lagi. Setelah ini nanti baru kita install Visual Studio Code. Baru kita install SAM-nya. Supaya apa? Supaya Apache-nya bisa jalan dan Windows-nya, MySQL-nya juga bisa jalan. Nah, sebelum kita menginstall Visual Studio Code, coba kita tes dulu apakah benar Python-nya sudah berjalan. Coba kita tekan tombol Windows R, baru di sini kita tuliskan cmd. Nah, kita masuk ke komennya Windows. Nah, coba kita ketikkan Python, apakah jalan? Nah, ternyata Python-nya sudah jalan, dan di sini diperlihatkan oleh kita versi yang sudah kita install, yaitu versi 3.10.1. Ya. Kemudian kita bisa keluar dengan perintah exit dari situ. Nah, sekarang kita install kembali Visual Studio Code. Kita klik kanan, kita running, kemudian kita tunggu, ya. Oke, kita okekan saja. Kemudian kita pilih accept. Kemudian kita next saja. Kita next saja. Baru diinstal. Nah, kita sudah menginstall Visual Studio Code.
Jadi dia langsung buka Visual Studio Code-nya. Kita tutup saja dulu sebentar baru kita gunakan itu. Kemudian berikutnya adalah kita install SAM-nya. Meskipun ini belakangan nanti baru kita pakai setelah belajar tentang database, tapi tidak ada salahnya sekarang kita sudah melakukan instalasi-instalasi, ya kita install saja SAM-nya. Oke. Nah, kita okekan saja. Kemudian ini kita next. Oke. Nah, yang kita mau gunakan sebenarnya itu adalah MySQL-nya. Jadi yang lain tidak usah kita install. Nah, kemudian ini juga tidak usah. Nah, phpMyAdmin tentu kita harus install karena phpMyAdmin ini nanti yang bisa membuka database-nya MySQL. Jadi kita next saja, kita simpan di SAM, kita oke. Oh, kita kasih folder yang berbeda. Oke, kemudian kita next. Ini kita tidak perlu sebenarnya. Kita bisa tutup karena yang di sini bisa kita amati pergerakan instalasinya. Ini kemudian kita tunggu sebentar sampai selesai dia menginstall SAM-nya. Oke. Oke, sudah hampir selesai instalasinya. Nah, kita allow akses saja. Oke. Kemudian kita tunggu sampai tuntas proses instalasinya. Oke, finish. Nah, dia keluar seperti ini. SAM control panelnya. Nanti kalau kita mau menggunakan MySQL, maka ini kita start. Ini juga kita start. Ya, jadi nanti dia akan berjalan. Ini belum jalan MySQL-nya. Nanti kita jalankan juga. Sorry. Ini dulu. Kita jalankan dulu Apache-nya. Nah, kalau misalkan ini belum berjalan, maka nanti bisa kita atur settingannya. Tapi ini belum kita gunakan, nanti belakangan baru kita atur-atur. Jadi ini kita tutup saja dulu untuk sementara, baru nanti kita gunakan ketika kita mau membahas tentang database. Nah, berikutnya adalah bagaimana melakukan instalasi virtual environment. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman sekalian terkait dengan apa itu virtual environment. Jadi virtual environment ini adalah sebuah ruang lingkup virtual yang terisolasi dari dependensis utama. Nah, virtual environment ini sangat berguna ketika kita membutuhkan dependensis yang berbeda-beda antar proyek satu dengan lainnya yang berjalan pada satu sistem operasi yang sama. Jadi ceritanya begini, ini kan kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, kemudian tadi kita sudah melakukan instalasi Python. Nah, Python yang kita install itu berada pada ruang di luar ini sebagai default modulnya. Nah, di dalamnya itu nanti kita bisa membuat beberapa virtual environment yang boleh jadi isinya itu punya versi yang berbeda-beda. Misalkan kalau kita bekerja dengan Flash-nya itu bisa berbeda-beda dan library-library yang ada di dalamnya itu bisa berbeda-beda. Tapi dia tidak saling mengganggu. Jadi masing-masing project itu kita bungkus dalam
sebuah virtual environment, sehingga dia tidak saling mengganggu antara project yang satu dengan project yang lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat virtual environment? Nah, tentu kita harus menginstall dulu virtual environment-nya. Jadi kita gunakan pip install virtual env. Nah, itu coba kita lakukan seperti itu. Di mana kita lakukan itu? Ya, di sini. Nah, coba misalkan kita bikin dulu, atau enggak apa-apa, di sini kita menginstall pip apa tadi? Pip install virtual env. Pip install virtual env. Nah, sekarang itu kemudian dijalankan. Tentu kalau kita menginstall seperti ini, internet harus tersambung ya. Internetnya harus tersambung. Nah, di sini ada informasi supaya kita upgrade kita punya PIP. PIP ini adalah perintah yang ada di bahasa Python yang kita gunakan untuk melakukan perintah-perintah lain, dan yang salah satunya adalah perintah instalasi. Nah, coba kita gunakan ini dulu. Kita perbaiki dia punya ini. Dia punya PIP. Ini kita copy saja, baru di sini kita paste, kemudian kita install PIP-nya, PIP yang sesuai dengan versi Python yang kita gunakan. Nah, sekarang coba kita, tadi sudah terinstall ya, dia punya virtual environment. Oke. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat project baru. Nah, pertama-tama tentu kita harus membuat sebuah directory. Nah, saya membuatnya di id saja. Id, kemudian gunakan perintah mkdir. Mkdir, kemudian apa nama direktorinya, misalkan latihan flash. Latihan flash. Nah, kalau kita dir, maka kita akan mendapatkan sebuah direktori namanya latihan flash. Kemudian kita masuk ke direktori tersebut. Latihan flash. Nah, di sini kita sudah dapatkan direktori ini. Kita sudah masuk ke nama projectnya. Nama project kita itu latihan flash. Kemudian di dalamnya itu kita bikin virtual environment-nya. Nah, coba kita bikin virtual environment-nya. Jadi sini virtual env. Kita berikan nama apa? Kita berikan misalkan nama env saja. Nanti dia bikin sebuah folder di dalam latihan flash namanya env. Kalau ini kita dir, maka kita ketemu env ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah project, dan kita sudah berhasil membuat virtual environment-nya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengaktifkan virtual environment ini? Nah, ada sebuah file namanya activate, tapi dia berada di dalam environment env dengan subfoldernya scripts. Jadi kita harus masuk ke situ. Nah, cara masuknya kita cd, kemudian kita masuk ke env. Nanti kalau kita mau masuk ke scripts-nya, kita bisa tuliskan cd scripts. Baru kita activate. Nah,
Setelah diactivate, kan ada perbedaan. Yang sebelumnya di sini hanya ada D saja, maka di sini ada environment kita, virtual environment kita, yaitu env yang kita buat tadi di atas ini, yang buat sini. Jadi di sini ada env. Nah, di mana kita bekerja? Kita bekerja saja di folder project kita, latihan Flash. Di sinilah kita bekerjanya. Jadi kita sudah bisa mengactivate virtual environment yang kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita mau bekerja atau membuat program berbasis Flash, tentu harus kita install library Flash-nya. Nah, di sini ada dijelaskan apa itu Flash. Flash itu adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework. Nah, sebenarnya memang ini Flash masuk dalam kategori micro framework. Tapi dia bisa menjadi gemuk ketika kita menginstalasi berbagai library-library kemudian dipakai di dalam Flash. Flash itu berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari suatu web. Nah, jadi karena kita mau gunakan Flash ini untuk menyajikan data-data JS, maka kita katakan bahwa Flash ini kita gunakan untuk membangun sebuah web JS. Dengan menggunakan Flash dan tentu bahasanya adalah bahasa Python, maka pengembang dapat membuat sebuah web yang terstruktur dan dapat mengatur behavior suatu web dengan lebih mudah. Ya. Apakah hanya web yang merupakan framework Python yang bisa membuat program berbasis web? Tidak. Jadi ada Django yang juga bisa kita gunakan. Akan tetapi saya pernah bersentuhan dengan Django dan sekarang bersentuhan dengan Flash. Saya merasa Flash lebih mudah untuk kita pelajari. Sebenarnya kalau kita sudah menguasai Flash untuk pindah ke Django, kemudian kalau mau belajar, itu tidak sulit. Oke. Nah, sekarang kita perlu melakukan instalasi Flash. Jadi, tentu setelah virtual environment-nya sudah aktif. Nah, kita pip install Flash. Nanti kita tunggu instalasinya, dia download, kemudian dia install. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat program sederhana berbasis Flash. Di mana kita buatnya di Visual Studio Code. Nah, untuk masuk ke Visual Studio Code, bisa kita run dari programnya langsung, atau bisa masuk melalui folder ini. Jadi kita cukup mengetikkan kode, kemudian titik. Nah, kita masuk saja ke Visual Studio Code. Dan kita cari Visual, ini. Sudah ada Visual Studio Code. Nah, sekarang di sini kita file, kemudian open folder. Open folder di mana? Di D tadi kita punya folder itu latihan Flash. Select folder. Oke. Kemudian kita kan saja di sini. Kemudian ini kita tutup. Sekarang
coba kita kembali ke yang awal tadi, tools yang berkaitan dengan Visual Studio Code. Nah ini, yang pertama dengan Python dulu. Jadi kita menginstall ekstensi Python. Di mana bisa kita dapatkan itu? Ini kita klik extension. Kemudian ini langsung muncul Python. Ini kemudian kita klik, baru kita install. Nah, sekarang proses instalasi sedang dilakukan. Sini kita lihat bergerak terus. Kalau internetnya tidak masalah, ini bisa diinstalasi dengan cepat. Jadi tergantung dengan kecepatan internet juga. Oke. Jadi kita sudah melakukan instalasi Python di tools untuk Visual Studio Code. Nah, sekarang selain itu apalagi? Kita perlu melakukan instalasi Jinja 2 Snippet Kit. Jinja 2, di mana Jinja 2? Kita cari saja di sini. Jinja 2. Jinja 2 ini. Ini kita bisa install. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian apalagi? Flash snippet. Kemudian kita cari flash snippets. Ini flash snippets. Ini kemudian kita install juga. Oke, ini cepat. Apalagi? Selain itu HTML snippets. HTML. Ini ada HTML snippets. Ya. Ini juga cepat. Kemudian HTML CSS support. HTML CSS support. Ini juga bisa cepat. Oke. Apalagi? Kemudian Python snippets. Python. Coba belum ya. Python. Nah, kalau sudah diinstal itu tidak ada lagi tanda install di sininya. Python snippets. Kita langsung snippets. Ada? Nah, ini Python snippets. Jangan pusing karena banyak yang kita install di sini. Ini nanti otomatis saja termanfaatkan. Kita tidak perlu cari tahu bagaimana penggunaannya. Kemudian HTML boilerplate. HTML boilerplate ini kalau kita mengetik saja HTML baru di tab, itu langsung keluar HTML yang lengkap. Nanti kita lihat penggunaannya. Nah, seperti ini, langsung keluar semua secara lengkap. Tinggal kita isi-isi. Jadi kita tidak perlu buat struktur HTML-nya. Struktur HTML otomatis. Oke, kita sudah melakukan itu. Tinggal kita melangkah ke persoalan berikutnya, yaitu bagaimana membuat proyek sederhana menggunakan Flash. Nah, coba kita
lihat dulu apa itu Flash. Jadi tadi sebenarnya sudah ada pengantarnya bahwa Flash merupakan framework mikro yang ditulis menggunakan Python dan berdasar pada pustaka Wersek dan Jinja. Kemudian Wersek itu adalah pustaka Python yang berfungsi untuk melakukan pemetaan WSGI, dan Jinja adalah pustaka yang digunakan untuk membuat halaman web. Dalam Flash disebut template. Oke, nanti akan kita jelaskan satu persatu ketika kita sudah menggunakan programnya. Nah, bagaimana arsitektur dari aplikasi Flash itu sendiri? Kita lihat di sini. Jadi kalau di sini kita sebagai user, yang pertama kita running itu adalah objek aplikasi. Objek aplikasi ini kemudian memanggil view. View ini berupa fungsi. Dan fungsi-fungsi yang ada di dalam view ini itu biasanya dia kirim ke template untuk disajikan di web browser. Nah, tergantung juga sebenarnya seperti apa fungsi-fungsi yang ada di dalam view ini. Kalau dia berbasis database, maka harus dibuatkan juga sebuah model database yang bisa mengakses data yang ada di dalam database untuk dikirim ke view, yang selanjutnya view akan mengirim ke template untuk disajikan dalam web. Ya, seperti itu kira-kira mekanisme kerja dari arsitektur aplikasi Flash. Nah, ini adalah proyek sederhana di dalam Flash. Nah, coba kita misalkan buat contoh yang sederhana seperti ini. Kita menggunakan tentu editor ini, Visual Studio Code. Nah, di sini kita ada di dalam latihan Flash. Kemudian kita bikin sebuah file, sebut saja app.python. App.python itu ekstensinya kita gunakan Py. Nah, kemudian kita tadi sudah menginstall Flash. Nah, sekarang kita panggil Flash-nya from Flash. Kemudian kita import kelas Flash-nya. Nah, jadi kita sudah memanggil library yang ada di Flash, ya kan? Kemudian Flash yang kita panggil itu kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel app atau diterima oleh sebuah variabel app. Jadi ini adalah sebuah kelas yang punya berbagai kemampuan. Ya. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas ini kemudian itu diberikan kepada sebuah variabel yang kita sebutkan di sini variabel app. Ini bisa kita namakan yang lain, tapi sebaiknya kita gunakan nama app karena ini umum digunakan oleh para programmer ketika dia membuat program menggunakan Flash. Nah, app ini kemudian dijadikan dekorator untuk mengirim data ke web browser. Atau kalau kita menggunakan template, maka app ini sebagai dekorator ini memberi kemampuan fungsi yang ada di bawahnya yang bukan hanya sebagai fungsi biasa,
tapi dia punya kemampuan melebihi dari apa yang ada di dalam fungsi itu sendiri, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh dekorator app ini. Nah, misalkan sekarang kita tuliskan seperti ini. Jadi kita lanjutkan program tadi, app sama dengan flash, kemudian di sini ada name, ini. Nah, kemudian kita bikin dekoratornya app.root. Kemudian di sini ada tanda seperti ini. Kalau kita tidak menyertakan sebuah parameter di sini, maka ketika program ini dijalankan, dia otomatis akan menuju ke URL dasar. Misalkan kalau kita panggil localhost .2 portnya, misalkan portnya 5000 yang default digunakan oleh Flash, maka dia akan panggil apa yang kita kirim dari fungsi ini dimunculkan ke browser pada URL utama, karena kita tidak menyertakan sebuah parameter di dalam router ini. Nah, kemudian kita buat fungsi di bawahnya. Misalkan fungsinya itu adalah diberi nama index. Nah, di bawah fungsi ini sebenarnya kita sudah bisa membuat program-program berbasis Python yang nanti hasilnya akan dikirim ke browser. Nah, salah satu contoh adalah ini. Misalkan saya tulis halo Giser seperti yang di ini. Nah, kemudian ini bisa kita running app-nya dengan menggunakan perintah seperti ini, app.run. Nah, sesederhana ini kemudian kita simpan. Ini kita bisa running di sini. Maka keluar seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang terakhir ini. Ini kita blok, kita copy, kemudian ini kita jalankan di browser. Jadi kita buka Chrome, kemudian di sini kita jalankan, Ctrl V. Keluar halo Giser. Jadi yang di sini tadi. Atau kalau ini kita ubah menjadi halo penggiat JS. Nah, karena ini adalah lateral string, maka dia harus dikurung dengan tanda kutip. Bisa tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Kemudian ini kita run kembali. Nanti kalau kita buka di sini, ini kita Ctrl C dulu, baru kita run ulang. Nah, kemudian ini kita jalankan, maka di sini keluar apa yang kita tuliskan di dalam program. Nah, apa yang kita lihat sini sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Oke, itu adalah program sangat sederhana berbasis Flash.
Kemudian berikutnya adalah menggunakan volume. Nah, kalau kita menggunakan volume, tentu kita sudah harus menginstall volumenya tadi. Tadi ini kita baru menginstal flashnya. Nah, kalau kita mau menggunakan volume, maka di sini kita install pip install volume. Nah, volume ini adalah sebuah library yang bisa menangani data-data JS. Tentu volume ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia dibantu oleh beberapa library-library lain. Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini sedang menginstall volumenya. Oke, selesai. Nah, kemudian coba kita bikin program yang sederhana terkait dengan volume. Kita kembali ke Visual Studio Code. Ini kita hapus saja dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa mengimport volumenya, mengimport volume seperti ini. Kita import volume. Oke. Nah, setelah kita mengimport volume, tentu app ini masih kita gunakan karena ini kan dari Flash. Baru kita bikin program di dalam fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Fungsi itu kan sangat sederhana. Nah, coba kita tentukan sebuah pasangan koordinat longitudinal dan latitude. Ini adalah daerah di sekitar Kota Makassar. Nah, ini kemudian kita buat atau kita simpan di sebuah variabel dengan model data tuple. Jadi tipe datanya ini tuple ya. Pasangan antara -5,154 dengan 119.437. Nah, coba kita buat itu. Jadi ini kita tidak gunakan. Start koordinat. Sebenarnya ini sebuah variabel, bebas saja sih namanya. Itu -5,154 -5.154 koma ini 119.437 119.437. Oke. Berikutnya adalah ini. Kita menggunakan library volume yang kita sudah import tadi. Nah, kemudian di library volume itu ada kelas map yang bisa digunakan untuk menampilkan peta dasar tentunya, base map. Nah, coba kita buat sebuah variabel lagi. Variabel di sini saya sebut volume map. Dan sekali lagi karena dia adalah sebuah variabel, ya terserah saja namanya, tapi saya tetap gunakan volume map. Ini sama dengan volume. Kemudian kita gunakan objek mapnya yang dibikin yang ada dalam volume. Kemudian di sini ada location. Apa yang kita isikan di location? Yang kita isikan di location adalah koordinat titik tengah dari peta yang kita mau tampilkan. Jadi start koordinat. Oke.
Kemudian selain itu kita memunculkan zoom star-nya seperti ini. Apa itu zoom star? Ini enaknya kalau kita sudah menginstall snippets-nya tadi. Flash kita sudah install snippets-nya, jadi keluar seperti ini. Ini zoom star-nya sama dengan apa? Perbesarannya. Ketika peta pertama kali ditampilkan, itu zoom-nya zoom yang keberapa? Misalkan kita setting zoom yang perbesaran sampai tingkat 14, nilai 14. Nah, kemudian setelah itu kita kembalikan dalam bentuk HTML sehingga dia bisa disajikan di dalam web browser. Jadi volume map ini kemudian dikirim ke sebuah HTML yang akan dipanggil nanti di web browser. Jadi return volume map yang variabel ini tadi, kemudian dot garis bawah rep r garis bawah HTML garis bawah lagi kurung buka kurung tutup. Jadi di sini ada perintah return return. Nah, diambil itu variabel yang di atas namanya volume map. Kemudian dot. Kemudian ini apa tadi? Rep r. Kemudian garis bawah HTML. Kemudian garis kurung. Nah, ini kita tidak gunakan ini, tapi kita gunakan perintah yang ini. Jika name ini sama dengan main, kalau ini nama adalah merupakan nama utama, maka langsung jalankan yang ini. App run debug true. Tadi kita gunakan app run saja. Nah, ini sebenarnya sama dengan di main kalau kita menggunakan bahasa C. Jadi ketika program pertama kali dijalankan, maka dia masuk ke sini. Ini adalah mainnya. Masuk ke sini. Di dalam ini dia ketemu app run. Nah, ketika app di run kan berarti app yang ada di sini yang dia running. Jadi kita tuliskan di sini if name sama dengan tanda kutip 2 main garis bawah 2 kemudian ini tanda kutip 2. Oke. Kemudian app.run. app.run ini tadi app.run kemudian debugnya true. Debug sama dengan true. Apa ya? Debugnya sama dengan true. Nah, apa artinya debug? Aduh, salah ini. Kita perbaiki dulu. Apa artinya debug sama dengan true kalau app di run? Nah, ketika app di run, maka waktu di setting di sini debug true, maka setiap ada perubahan di dalam program, maka dia otomatis merefresh. Dia otomatis merefresh sehingga kalau ada error, dia keluar errornya. Tapi kalau tidak ada error, kita tidak perlu merunning ulang seperti tadi. Kita tidak perlu Ctrl C, kemudian merunning ulang. Setelah itu baru masuk ke browser untuk merunning kembali, merefresh kembali. Oke. Nah, sekarang coba kita running ini. Adakah? Ini kelihatannya aman. Coba kita lihat.
Ini kalau kita, nah kan, nah keluarlah peta-peta seperti ini. Ini adalah peta dasar sebenarnya, dan ini bisa di zoom. Ini bisa Ini bisa sampai detail sekali. Ini informasinya cukup lengkap sebenarnya data ini, meskipun ini adalah base map. Ya, meskipun ini base map, tapi saya lihat ini adalah base map yang sangat lengkap. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah program yang sangat sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Seperti ini. Bisa mengeluarkan sebuah peta dengan berbagai informasi yang ada di dalam peta tersebut. Dan cukup dinamis. Kita bisa men-zoom in, zoom out, kemudian menggeser-geser petanya. Oke. Dan kita bisa mendapatkan informasi, terutama misalkan nama jalan dan poligon-poligon terkait bangunan yang ada. Untuk objek tertentu itu ada namanya. Ya, untuk objek-objek tertentu itu ada namanya. Saya kira itu untuk program contoh program minimal dengan flash volume, dan inilah hasilnya. Keluarannya seperti ini. Ya. Berikutnya adalah instalasi library. Nah, tentu tidak sesederhana itu library yang kita gunakan. Kita nanti akan menggunakan library NumPy untuk melakukan komputasi ilmiah dengan Python. Boleh jadi banyak data-data atribut yang melekat dari sebuah peta, itu kemudian kita mau menghitungnya menggunakan NumPy. Atau nanti kalau kita bekerja dengan raster, di mana raster itu adalah bilangan-bilangan numerik yang direpresentasikan ke dalam piksel-piksel warna, maka numerik itu bisa kita olah menggunakan NumPy. Kemudian kita juga nanti akan menginstall Pandas. Pandas ini adalah sebuah library juga yang bisa kita gunakan untuk membuat dan membaca tabel-tabel yang ada di dalam database. Ya. Kemudian ada SciPy. Ini SciPy, kumpulan algoritma numerik dan toolbox khusus domain, dan bisa digunakan dalam pemrosesan sinyal, optimasi, dan hitungan-hitungan statistik. Kemudian kita juga mungkin nanti akan menginstall Matplotlib untuk menggambarkan atau melakukan plotting grafik dari data-data yang ada di peta, kemudian kita sajikan menggunakan Matplotlib. Kemudian ada Bokeh, ini juga adalah untuk membuat grafik, biasa digunakan juga untuk grafik yang interaktif. Nah, kemudian ada Plotly, juga sebenarnya untuk membuat grafik. Kalau Matplotlib ini adalah untuk membuat grafik dasar. Kemudian yang terkait dengan JS, ada library GDAL. GDAL-nya adalah paket dasar untuk memproses format data vektor dan raster. Nah, meskipun tadi belum kita gunakan GDAL, karena yang kita tampilkan tadi itu adalah peta dasar dan murni ditangani oleh volume. Nah, kalau kita nantinya akan mengupload
data-data kita sendiri, data vektor kita sendiri untuk disajikan di dalam web, maka GDAL ini perlu kita install. Kemudian ada GeoPandas. Nah, GeoPandas ini bekerja dengan data geospasial di Python menjadi lebih mudah. Kemudian menggabungkan kemampuan Panda dan Shapely. Nah, GeoPandas ini biasanya kita gunakan untuk membaca data SHP atau mengkonversi data SHP ke dalam data GeoJSON yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk peta di browser. Nah, itu kita gunakan GeoPandas. Nah, memang berarti GeoPandas ini nanti juga perlu atau sangat perlu untuk kita install. Kemudian ada Shapely. Ini adalah paket Python untuk memanipulasi dan analisis objek geometri. Ada Fiona membaca dan menulis data spasial. Ada PyProc melakukan transformasi kartografi dan perhitungan geodetik. Nah, kemudian ada PySal, pustaka fungsionalis spasial yang ditulis dengan Python. Nah, pada saatnya diinstal ini, kalau kita menggunakan Windows, maka ini sebenarnya tidak mudah kita install. Ini harus di-download. Di-download dulu, baru diinstal secara lokal. Ya, baru diinstal secara lokal. Kemudian urutannya, kalau kita mulai dari GeoPandas biasanya tidak berhasil. Jadi kita mulai dari GDAL dulu, kemudian masuk ke Shapely, masuk ke Fiona, masuk ke PyProc, kemudian PySal, baru terakhir GeoPandas. Itu biasanya baru berhasil. Nah, ini cara menginstalnya seperti ini, biasa saja. Akan tetapi kalau library ini, maka kita harus sertakan namanya lengkap seperti ini. Jadi bukan hanya misalkan pip install Fiona, enggak. Harus menyertakan Fiona kurang 1.8.2 garis CP 310 garis CP 30 dan seterusnya. Ya. Di mana bisa kita download? Ini ada alamatnya untuk bisa mendownload ini semua. Nah, kalau kita menggunakan MacBook, yaitu sebenarnya lebih mudah instalasinya. Tapi kalau Windows, karena saya menggunakan Windows, ya saya harus download dulu dari sini. Sebuah catatan juga yang perlu kita perhatikan, di sini ada angka 310. Jadi ini banyak versinya. Nah, kalau kita menggunakan Python 310, maka diusahakan di-download yang 310 juga. Ini barangkali ada, saya sudah ini alamat tadi saya sudah buka. Bagaimana mencarinya? Ya Ctrl F saja. Ctrl F, misalkan GDAL. Kita carilah GDAL-nya. Ctrl F GDAL. Nah, kan ini GDAL-nya masih masuk Fiona dulu. Ini GDAL-nya, kemudian ambil yang CP 310. Kemudian kalau kita menggunakan komputer laptop kita 64 bit, Windows-nya 64 bit, maka ambil yang AM64. Cara menginstallnya gampang, kita klik saja. Maka dia otomatis terdownload. Dia otomatis terdownload. Nah, itu bisa kita tunggu. Nah, ini selesai dia download. Kemudian biarkan dulu tuntas downloadnya. Nah, oke. Kemudian kita buka
foldernya ini. Nah, ini kita copy dulu ke tempatnya kita punya project latihan flash ya. Nah, kita simpan di sini saja. Kemudian kita paste. Nah, ini kita ambil propertiesnya, kemudian kita copy ini, Ctrl C, baru kita tutup, baru masuk ke command ini, baru kita install pip, install, baru kita Ctrl V yang tadi itu. Nah, nama filenya. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kemudian kita enter, baru dia bisa menginstall GDAL-nya. Nah, oke. Hal yang sama kita lakukan untuk Fiona, PyProch, ini ada PyWinPTI, Safely, kemudian ada juga Raster AIO, kemudian ada GeoPandas. Nah, itu kita lakukan dengan cara yang sama. Kita download dari sini, kemudian perhatikan versinya dan perhatikan jenis Windows yang digunakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai awal kita belajar JS Python, di mana nantinya kita akan berujung membangun web.js dan berbagai analisis-analisis yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.